Pernah bayangin nggak nyelesain kurikulum komputer MIT 4 tahun tapi cuma dalam setahun? Dari kamar tidur pula. Gila sih itu. Atau nguasain percakapan dasar bahasa baru cuma 3 bulan, dimulai dari nol. Kedengerannya kayak fiksi ya, tapi itu nyata. Iya kan? Ini nih yang namanya ultra learning. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih dari bukunya Scott H. Young. Judulnya sama, Ultra Learning. Kita lihat gimana orang biasa bisa, dapat hasil belajar luar biasa gitu. Pendekatannya emang agresif dan fokus banget. Betul. Jadi fokus kita hari ini, kita bedah bareng ya, apa sih ultra learning itu sebenarnya? Terus, kenapa ini penting buat Anda semua di zaman yang serba berubah ini? Penting banget kayaknya. Dan yang utama, prinsip kuncinya apa aja yang bisa Anda pakai. Nggak harus ekstrem contoh-contoh tadi kok. Siap kita bongkar ya? Siap. Kita mulai dari penulisnya deh, si Scott Young itu, dengan tantangan MIT-nya yang fenomenal. Terus ada lagi, Benny Lewis. Benny Lewis, yang belajar bahasa itu ya? Iya, dia nekat belajar bahasa baru, langsung praktek ngobrol dari hari pertama. Gitu aja. Haha, nekat bener. Tapi uniknya, dia hampir gagal loh tes bahasa Jerman level C2. Ternyata karena kurang latihan mendengar aktif. Pelajaran juga tuh ya. Nah, itu dia. Pentingnya fokus kelemahan. Terus jangan lupa juga Roger Craig. Ini orang ngehack kuis Jeopardy. Oh ya, gimana tuh ceritanya? Dia download puluhan ribu soal, terus dianalisis polanya. Topik apa aja yang sering keluar, apa kelebihannya dia, ternyata fashion. Fashion ya? Iya, terus dia pakai software spaced repetition itu buat ngafalin ribuan fakta. Gilanya lagi, analisisnya itu sampai nemuin pola di mana daily doubles itu loh, kesempatan taruhan gede di Jeopardy, cenderung muncul. Wah, strategis banget. Jadi tahu kapan harus taruhan gede ya? Persis, keuntungan banget itu. Terus ada lagi, Eric Baron yang bikin game Stardew Valley. Sendirian, belajar coding, seni, musik, desain, semuanya sendiri. 5 tahun. Itu dedikasi luar biasa sih. Atau Judith Polgar, pecatur wanita terhebat itu. Dia kan dididik intensif banget dari kecil sama ayahnya bareng saudari-saudarinya. Bener-bener bukti kekuatan metode dan fokus ya, bukan cuma bakat. Nah, nyambung nih. Kenapa pendekatan kayak gini jadi relevan banget sekarang? Dunia kerja kan berubah drastis. Iya, sering denger tuh. Ada ekonom David Author bilang ada polarisasi pasar kerja. Jadi permintaan tinggi buat skill tinggi, tapi kerjaan level menengah malah, kegerus. Oh gitu. Tyler Cowen malah lebih belak-belakan, dia bilang rata-rata sudah berakhir. Artinya, punya skill spesifik dan bisa belajar cepat itu jadi krusial banget. Bener banget. Ditambah lagi biaya kuliah itu loh, makin gak masuk akal naiknya, jauh di atas inflasi. Iya kan? Nah, ultra learning ini yang seringnya pakai sumber daya online banyak yang gratis loh. Kursus dari Harvard, MIT, banyak banget. Bener banget sekarang. Itu bisa jadi alternatif atau pelengkap yang kuat lah. Teknologi udah ngasih kita akses informasi gila-gilaan asal kita bisa fokus dan tahu cara belajarnya aja. Oke, jadi gimana resepnya nih? Apa aja prinsipnya? Oke, yang pertama dan paling dasar itu meta learning. Gampangnya, pahami dulu cara belajar topik itu. Bikin semacam peta belajarnya gitu. Oh, jadi riset dulu cara belajarnya, bukan langsung nyemplung ke materinya. Persis, kayak ahli bahasa Dan Everetto, dia langsung metain struktur bahasa baru pas dengar. Nah, setelah punya peta, langkah berikutnya. Fokus. Nah, ini dia nih tantangannya. Susah banget fokus zaman sekarang. Haha, bener banget. Makanya, kemampuan buat belajar intensif meski cuma sebentar, itu jadi kayak superpower. Si Scott Young aja pas awal tantangan MIT, katanya belajar 60 jam seminggu. Wow, intens banget. Terus, fokusnya itu harus diarahkan ke keterus-terangan atau directness. Maksudnya, belajarlah langsung di konteks penggunaannya. Contohnya gimana tuh? Ya kalau mau lancar ngomong bahasa Inggris, jangan cuma hafalin kosakata atau grammar di buku. Langsung aja coba ngobrol walau belepotan. Atau mau jago coding, ya langsung bikin proyek kecil. Jangan cuma baca teori. Oke. Jadi langsung praktek di situasi nyata gitu ya? Biar ilmunya nggak cuma ngawang-ngawang. Ini ngatasin masalah transfer ilmu ya? Betul. Sering kan di kelas paham, pas di dunia nyata bingung makainya gimana. Nah, directness ini solusinya. Lanjut, latihan atau drill.
Latihan ini maksudnya gimana? Cuma ngulang-ngulang? Lebih dari itu, ini soal identifikasi titik lemah Anda. Bagian mana yang paling susah, terus serang bagian itu habis-habisan. Pecah skill kompleks jadi bagian kecil, terus latih bagian tersulitnya berulang kali. Oh, jadi fokus ke kelemahan ya? Kayak Benjamin Franklin itu katanya gitu ya, melatih kelemahan nulisnya sampai jadi jago banget. Iya, contoh bagus itu. Nah, latihan aja nggak cukup. Perlu diuji. Prinsip berikutnya, pengambilan atau retrieval. Retrieval? Maksudnya? Aktif nguji ingatan sendiri. Jangan cuma baca ulang catatan. Coba jawab pertanyaan, jelasin ulang pakai kata-kata sendiri tanpa lihat buku. Ini maksa otak kerja lebih keras buat mengambil informasinya. Ampuh banget lawan lupa. Emang sih kalau cuma baca ulang kayak masuk kuping kanan keluar kiri ya. Nguji diri sendiri ini kayaknya lebih nempel, walau nggak nyaman. Betul, nggak nyaman tapi efektif. Nah, setelah nguji diri, kita butuh apa? Umpan balik atau feedback. Feedback, ya. Dari siapa? Dari mana aja yang bisa kasih masukan jujur dan cepat. Bisa dari mentor, teman, atau bahkan dari hasil tes kita sendiri. Kayak komedian gitu, tes materi baru di klub kecil, lihat mana yang lucu, mana yang enggak. Oh iya ya, biar tahu mana yang perlu diperbaiki. Penting banget. Tanpa ini, pengalaman aja nggak jamin kita jadi lebih baik. Ada studi tuh, dokter pengalaman pun belum tentu lebih bagus diagnosisnya kalau jarang dapat feedback objektif. Serem juga ya. Oke, setelah feedback apa lagi? Retensi. Gimana caranya biar ilmu yang udah dipelajari itu nggak gampang hilang? Ada beberapa cara nih. Gimana tuh caranya? Pertama, space repetition tadi. Ngulang materi tapi dengan jeda waktu yang makin lama. Terus, proseduralisasi. Bikin pengetahuannya jadi otomatis. Kayak naik sepeda. Nggak perlu mikir lagi langkahnya. Oh, jadi kayak kebiasaan gitu ya? Iya. Terus ada overlearning. Latihan terus walau udah ngerasa bisa. Biar makin kuat di otak. Terakhir, pakai jembatan keledai atau mnemonik buat bantu hafalan. Oke, banyak juga ya strateginya biar nggak lupa. Habis itu? Target berikutnya, intuisi. Ini bukan cuma hafal, tapi bener-bener paham sampai ke akar-akarnya. Punya feel-nya gitu. Gimana cara bangun intuisi? Salah satu teknik bagus itu teknik Feynman. Coba jelasin konsep yang rumit pakai bahasa sederhana seolah-olah lagi ngajarin anak kecil. Kalau Anda masih bingung ngejelasinnya, berarti Anda belum bener-bener paham. Wah, menarik tuh. Jadi ngajar buat belajar ya? Bisa dibilang gitu. Dan yang terakhir, jangan takut eksperimen. Eksperimen gimana? Coba berbagai pendekatan belajar, gaya belajar yang beda. Keluar dari cara lama yang mungkin nggak efektif buat Anda. Kayak Van Gogh deh. Dia kan mulai ngelukis talat, dianggap nggak bakat. Tapi dia terus coba-coba eksperimen, sampai nemu gayanya sendiri yang unik. Jadi harus berani coba-coba dan nggak takut salah ya? Kayak growth mindset gitu. Persis, kuncinya di situ. Percaya kalau kemampuan itu bisa dikembangin, bukan bawaan lahir doang. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, ultra learning itu intinya bukan bakat, sihir atau apalah. Ini tuh sebuah strategi belajar mandiri, intensif, terarah, pakai prinsip-prinsip tadi secara agresif. Tujuannya hasil maksimal dalam waktu singkat. Dan ini sebuah skill yang bisa dipelajari siapa aja. Iya, bener banget. Mungkin Anda di rumah nggak perlu lah ya ikut tantangan MIT atau jadi juara kuis, tapi prinsip-prinsipnya itu loh. Kayak belajar langsung di konteksnya, fokus ke kelemahan, aktif nguji ingatan sendiri, cari feedback, berani eksperimen. Itu semua bisa diterapin. Itu semua bisa Anda pakai buat belajar skill baru buat kerjaan, belajar bahasa asing, main musik, masak, apa aja deh yang Anda pengen bisa. Ingat kan contoh Tristan de Montebello yang belajar public speaking dari nol? Sukses cepat itu bukan cuma milik orang jenius kok. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini sebentar. Seberapa besar sih sebenarnya peran metode belajar yang benar dan niat yang kuat itu dalam ngebentuk kemampuan kita? Mungkinkah ini bisa mendorong kita melampaui batas yang selama ini kita anggap bakat alami? Pertanyaan bagus tuh. Coba pikirin satu hal deh, satu skill yang selama ini Anda anggap susah banget buat dipelajari. Gimana kalau Anda coba terapkan prinsip-prinsip ultra learning ini ke situ? Hasilnya mungkin bakal mengejutkan Anda.